Cara menghafal yang terbagus yaitu dengan cara praktek. Praktek itu ada banyak hal. Praktek yaitu simpel pengucapan dengan diri sendiri, praktek dengan orang lain, praktek dengan turis asing, praktek micro teaching. Nah, kali ini kita akan coba untuk praktek simpel pengucapan. Coba. Ini ada tukijo and tukiyem, tuku tahu and tempe. Kita bikin asindo. Asing tapi Indonesia. Jadi kita bicara seperti beberapa artis itulah. Tukijo and tukiyem, tuku tahu and tempe. Kan begitu mudah. Kita nggak usah butuh laboratorium yang sangat mahal, komputer yang sangat mahal, laptop yang sangat mahal. Cukup dengan tulisan yang berbau dengan yang diawali dengan TT itu udah bagus. Tentunya tukijo and tukiyem, tuku tahu and tempe. Jadi tadi tukijo and tukiyem, tuku tahu and tempe dibikin yang asindo, asing tapi Indonesia. Tukijo and tukiyem, tuku tahu and tempe. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan itu yang bicara asing tapi Indonesia, artinya bicara segala kata-katanya bahasa Indonesia tapi dibikin pronunciation-nya orang asing. Kalau orang asing tinggal di Indonesia itu mereka bicara apa? Mama datang jajang. Saya tidak tahu kalau Mr. Hani sudah datang ke sini. Nah, kamu harus bicara seperti itu ya. Itu untuk simpel pengucapan. Kadang-kadang ketika kita mau ngucapin yang sangat simpel itu aja, kadang-kadang kita masih malu. Nah, rasa malu ini yang bikin belenggu. Otak untuk berani itu susah. Sehingga nanti ketika kita nggak ada keberanian, efeknya kita akan kehilangan semua apa yang ada dalam pemikiran kita. Jadi sekali lagi simpel pengucapan tadi yang dari tukijo and tukiyem, cukup jauh and tempe itu hanya sebagai contoh awal. Anda bisa cari sendiri kalimat-kalimat yang berawalan dengan T atau kata-kata yang banyak T itu yang sering terjadi. Jadi, kenapa kamu tidak ketemu dengan Mas Cencara? Nah, kenapa kamu tidak bicara langsung dengan Mas Cencara? Jadi nggak ada tentara, artinya Cencara gitu loh. Jadi nggak ada tempe, artinya cempe. Nggak ada tahu, jahu. Jadi saya akan bicara di sini tentang English Revolution. Bagaimana penggantinya laboratorium bahasa yang begitu mahal, tapi kita bikin yang murah. Dengan cara apa? Asindo, asing tapi Indonesia. Jadi kamu harus banyak ngesesnya ya. Harus banyak ngesesnya, itu baru akan bagus sekali. Lah untuk bicara seperti ini kadang-kadang kita akan malu sendiri. Apalagi kita disuruh bicara seperti asindo tadi di depan kaca. Kita akan lihat wajah kita akan ketawa. Kita nggak akan bisa ngomong karena akan hilang semuanya. Maka ketika kita bisa praktek dengan simpel pengucapan ini akan mempermudah kita untuk nanti praktek dengan siapapun. Dengan siapapun. Oke? Apakah kamu tidak keberatan untuk bicara asindo setelah Anda menonton video ini? Jadi teori-teori ini sudah saya lakukan. Bahkan kita dapatkan dalam proses itu sekitar 20-an tahun. Proses kami untuk menyimpulkan itu butuh waktu 20 tahun. Sehingga ketika Anda mendapatkan ilmu ini, Anda nggak usah butuh proses 20 tahun. Cukup 1 jam, 2 jam. Cukup nonton video ini 60 menit atau lebih. Anda akan mendapatkan banyak hal-hal keajaiban di dalam belajar bahasa Inggris dengan diri sendiri. Ini gratis. Nanti akan kita kasih materi-materi selanjutnya. Tapi yang jelas ini mindset dulu, pola pikir dulu. Dalam jam pertama ini khususnya untuk tentang pembelajaran bahasa Inggris ini saya akan memberikan tentang mindset, pola pikir. Karena ketika kami tidak memberikan pola pikir Anda masih belajar dan seperti biasa belajarnya, seperti yang apa yang dapatkan Anda di sekolahan. Maaf, presentasinya untuk gagal lebih banyak. Sekali lagi, presentasi untuk gagal lebih banyak. Sedangkan Anda dikejar untuk Anda pendampingan haji, Anda dikejar untuk interview ke luar negeri, Anda dikejar untuk interview ke kapal pesiar. Maka simpel pengucapan sangat penting sekali. Prakteklah dengan diri sendiri.
Anda harus praktek dengan diri sendiri, praktek dengan orang lain, praktek dengan turis asing, praktek micro teaching. Itu harus di tahapan. Saya tidak jauh kalau kamu datang ke sini. Cukijo and cukiyam cukup jauh and cempe. Sekarang praktek dengan diri sendiri, prakteklah di depan kaca. Kalau Anda nggak punya kaca di rumah, di kamar, Anda bisa mempraktekkan diri sendiri di depan spion motor. Kalau Anda punya mobil, spion mobil. Banyak cara untuk mempraktekkan dengan diri sendiri. Salah satunya yaitu di depan kaca. Nah, ini Anda bisa lihat teman-teman, itu mereka praktek. Ada yang praktek langsung, itu udah tahapan dengan orang lain. Tapi ketika mereka waktu itu pas, nah seperti ini praktek dengan diri sendiri, dengan tembok, dengan pilar. Tapi Anda di rumah prakteklah dengan kaca. Ketika Anda praktek dengan kaca, Anda akan merasa malu, Anda akan merasa nggak enak, Anda akan merasa banyak hal. Itu wajar karena belum terkondisikan, belum kebiasaan. Sangat-sangat wajar. Maka ketika Anda ingin sukses, ya dipaksakan. Baiklah. Jadi praktek adalah sangat penting sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan praktek, ini ada beberapa gambar televisi tahun 70-an, tahun 90-an, zaman dulu, TV sekarang. Nah, kenapa saya berani mengatakan bahwa English Revolution atau revolusi bahasa Inggris? TV itu setiap zamannya itu berubah. Dulu itu ke tahun 90-an hitam putih dengan tabungnya begitu besar. Bahkan zaman dulu sebelum tahun 70-an itu dengan aki, masih hitam putih. Sekarang nggak mau lagi. Bahkan saya Kabupaten Magelang ini mungkin yang nonton TV hitam putih dengan aki udah nggak ada mungkin. Kalau TV-nya mungkin masih ada bagi orang-orang kolektor. Tapi orang yang nonton itu mungkin sudah nggak ada. Kalau ada pun hanya bagian minoritas. Sekarang sudah diganti dengan TV slim yang full color. Saya bayangkan metode belajar bahasa, subjek, predikat, objek itu ditemukan, dirintis atau dibikin tahun berapa? Tanyakan ke guru Anda. Tanyakan ke gurunya guru-guru Anda. Tanyakan ke kakek-kakeknya guru Anda, kakeknya guru Anda, kakeknya guru Anda. Mungkin 50 tahun yang lalu. Masa kita masih menggunakan metode-metode yang sudah didirikan atau dibikin sejak 50 tahun yang lalu. Jadi kalau ada kesulitan, itu yang salah bukan kita, bukan yang belajar, tapi yang memberikan pembelajaran. Maka saya nggak setuju ketika program bahasa Inggris aktif itu nggak dikondisikan di SD, SMP atau SMA. Baru TOEFL itu alia, apa itu kuliah. Saya berharap bahwa ini teman-teman kami, bahwa ketika mencoba untuk praktek ke Candi Borobudur itu gak butuh waktu lama. Mereka kadang-kadang hari kelima aja sudah kita bawa ke Candi Borobudur untuk praktek dengan turis asing. Anda belajar kursus lama-lama di kampung Inggris 6 bulan, diajak praktek gak berani. 10 hari. Inilah bedanya English Revolution atau tidak. Maka praktek itu penting sekali. Prakteklah dengan, setelah Anda praktek dengan diri sendiri, maka prakteklah dengan orang lain. Di tempat kami Cascisjus namanya. Jadi ketika Cascisjus itu sangat-sangat kita siapkan kan, dan berkali-kali sehingga mereka mengulang-ulang tapi tidak merasa mengulang. Karena apa? Prakteknya dengan teman. Sampai kita ada namanya prakteknya micro teaching, mengajarkan. Kenapa? Biar mereka terbiasa. Ketika mereka nggak terbiasa, maka akan sulit untuk deliver something in our heart. Jadi banyak cara, dengan game, dengan fun game dan segala macam. Itu juga cara belajar yang menyenangkan. Saya kira itu sangat penting sekali untuk Anda manfaatkan. Prakteklah dengan diri sendiri atau dengan simpel pengucapan dulu, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan turis asing, dengan micro teaching. Jika Anda bisa melampaui, bisa melaksanakan, bisa melakukan itu dengan tahapan
insya Allah Anda nggak lama akan pintar bahasa Inggris secara aktif. Sekali lagi, Anda akan pintar bicara Inggris secara aktif tanpa banyak waktu, tanpa lama-lama, tapi dengan cukup yang sesingkat-singkatnya. Nggak usah butuh berbulan-bulan, cukup 10 hari. Kalau nggak percaya, datang ke Desa Bahasa. Terima kasih.